Bapak Ibu Saudara, apakah umat Buddha sembayang berhala? Pernah ada yang nanya begitu? Atau pernah mendengar? Atau pernah berpikir? Seringnya? Ya, kita bahas berhala ya. Tadi pagi, saya coba cek di Google. Sebenarnya berhala itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti apa? Tetapi begitu saya buka, di Kamus Besar Bahasa Indonesia sih ada arti dari kata berhala. Tapi di Wikipedia, berhala itu langsung ditulis informasi di dalam kurung Islam. Artinya kata berhala ini memang datang menurut Wikipedia, di Google ya. Tapi Wikipedia itu bisa ditulis siapa saja. Ya, mudah-mudahan itu cukup akurat. Bisa jadi kata berhala itu benar-benar datang dari ajaran Islam. Kemudian diserap dan saat ini sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sudah ada di Kamus Besar berarti sudah bahasa formal, ya. Nah, dari yang dideskripsikan di dalam KBBI, Kamus Besar, berhala itu adalah menyembah makhluk atau benda. Baik matahari, misalkan matahari, bulan, malaikat, hewan, apa saja yang disembah selain perintah Allah. Ya, ini disebut berhala. Nah, jadi ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, sesungguhnya jikalau berhala itu adalah ajaran dari agama lain, seseorang itu tidak bisa menggunakan ajaran agama lain untuk menilai ajaran agama lainnya. Karena beda keyakinan. Tidak bisa dicampur adukkan karena sudah beda rumah. Jadi kalau misalkan mengklaim umat Buddha berhala menggunakan teori ajaran agama lain, kita sendiri sudah nggak bisa menjawab itu. Nanti saya beri contoh. Misalkan dalam agama Buddha kita mengenal bahwa membunuh makhluk hidup itu adalah karma buruk, betul ya? Baik atau buruk? Buruk ya. Nah, kemudian misalkan di ajaran lain atau di tradisi lain, seperti kemarin Bante Panya cerita ada ayam yang harus dikubur hidup-hidup atau dibakar hidup-hidup. Nah, kalau kita menilai bahwa perlakuan itu di dalam tradisi A, agama A, kepercayaan A adalah melanggar karma buruk, silahkan saudara-saudari berpikir demikian di dalam wihara, di dalam ruang lingkup kita sendiri, betul ya? Karena itu adalah keyakinan kita. Tapi kita tidak menggunakan keyakinan kita untuk menghardik keyakinan orang lain. Saudara ini membunuh loh, itu buruk. Tidak, di tempat saya ini baik. Dengan alasan-alasan demikian. Nah, silahkan. Setiap orang berhak memiliki pandangannya sendiri. Kita tidak menggunakan pandangan kita menghardik pandangan orang lain. Tapi Bapak Ibu punya tugas, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, ajarkan pandangan yang baik ini, yang menurut kita baik ini, kepada anak-anak kita. Anak-anak itu jangan ditunggu, oh anak saya bebas berpendapat. Nanti dia cari agama sendiri. Wong anak umur 9 tahun gimana nyari agama sendiri? Betul ya? Nanti sialnya ketemu agama Lucifer, pemuja setan. Iya, yang dulu pernah saya ceritakan di Amerika, bunuh ibunya sendiri. Bapak Ibu punya kewajiban untuk memberikan pandangan baik, pandangan benar kepada anak-anak Bapak Ibu. Kalau nanti dia sudah umur 20, 21, dia mau pindah agama, itu baru hak dia. Bapak Ibu sudah memberikan pandangan. Lalu Bante, bagaimana menilai pandangan kita yang kita anggap baik itu apakah beneran baik atau tidak? Jangan-jangan cuma baik menurut saya, tidak baik menurut orang lain. Nah, bagaimana menilai pandangan ini ada di Kalama Sutta. Itu yang kita bahas Kamis kemarin. 2 minggu yang lalu. Tetapi secara singkatnya, ajaran yang baik itu
menurut Sang Buddha, satu, membawa pada manfaat, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Seperti anak kecil itu yang ikut ajaran setan, Lucifer di Amerika, saya baca di Intisari belasan tahun yang lalu. Akhirnya dia mau mengorbankan ibunya kepada Lucifer. Ibunya dia bunuh malam-malam. Itu benar-benar sudah tidak bisa dikategorikan baik. Karena sudah ada makhluk lain yang dirugikan. Ajaran yang baik itu membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita. Lalu yang kedua, kriteria yang sangat baik dari Sang Buddha adalah ajaran itu membawa pada berkurangnya kebencian dan kemarahan, berkurangnya keserakahan, dan berkurangnya kebodohan batin. Nah, kalau seseorang menganut ajaran yang setidaknya memiliki dua syarat ini, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, membawa pada berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan ego atau kebodohan batin. Ini ajaran yang baik. Apakah ini diberi nama Dhamma, diberi nama apa saja, tapi ini adalah ajaran yang baik. Oleh karena itu, Dalai Lama pernah ditanya. Sebenarnya dia tidak ditanya, tapi dia mengungkapkan ya dalam memberi pengertian bagaimana sebuah agama itu dianggap baik ya. Beliau mengatakan bahwa agama saya adalah kebaikan. Jadi satu ketika dia tidak mengatakan agama saya agama Buddha, tapi dia mengatakan agama saya kebaikan. Ya, mungkin pada saat itu dia mengajar di negara yang bukan Buddhis. Tapi ini adalah kalimat-kalimat yang bermakna toleransi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah jikalau kata berhala itu adalah doktrin dari ajaran lain, sesungguhnya tidak bisa menggunakan kalimat itu untuk menilai kita, kecuali untuk kalangan sendiri. Tapi yang kedua adalah bagaimana kalau kita ditanya apakah kita berhala atau tidak. Tentu kita harus mencoba memahami orang yang bertanya ini, betul ya? Nah, berhala itu dikaitkan dengan menyembah benda atau makhluk hidup, ya. Kemudian juga dikaitkan kepada meminta. Jadi kata berhala ini kalau di pemikiran masyarakat Indonesia, misalkan berdoa ke pohon, begitu ya. Dianggap pohon itu ada makhluk gaibnya mungkin ya, ada kekuatan sakralnya. Kemudian kita berdoa pada pohon itu, semoga dagangan saya bisa laris, semoga ujian saya lancar, dan sebagainya. Jadi kata berhala di dalam beberapa masyarakat Indonesia maknanya adalah meminta kepada yang bukan Tuhan. Nah, kalau di ajaran Buddha, ya, terutama kita tradisi Theravada, ingin saya ceritakan. Sesungguhnya di zaman Sang Buddha itu tidak ada rupang Buddha. Ya, ini disebut rupang atau arca. Kalau orang arkeolog mereka akan mengatakan arca. Kalau umat Buddha mengatakan rupang. Kalau orang pada umumnya mengatakan patung. Jadi di zaman Sang Buddha ada, rupang Buddha itu enggak ada. Dan setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, Sang Buddha meninggal dunia, rupang Buddha pun belum ada. Rupang Buddha itu pertama kali diciptakan adalah 500 tahun setelah Sang Buddha wafat atau Mahaparinibbana. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu tanya, apakah ini wajah Sang Buddha? Saya pikir tidak. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ke banyak wihara, setiap rupang itu barangkali wajahnya berbeda. Betul ya? Tergantung siapa yang buat. Di Mendut, kalau Bapak Ibu dari Stupa Nibbana sebelah kanan, ada Buddha yang wajahnya gemuk. Gemuk kecil. Kenapa? Itu Buddha dari Jepang. Karena yang buat orang Jepang, ya dia buat Sang Buddha mirip orang Jepang. Begitu ya? Padahal sejak kapan Sang Buddha pernah di Jepang? Ya enggak pernah ya.
Kemudian Bapak Ibu kalau ke Borobudur, stupa Borobudur itu arcanya wajahnya wajah pria paling ganteng di tanah Jawa. Ya toh? Jadi karena orang Jawa yang mengukir, nah ini yang paling ganteng yang bisa kita ukir. Nah ini sepertinya tipe Jawa. Nah ini yang paling ganteng yang bisa diukir. Tetapi bagaimana wajah Sang Buddha kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, saya sering bertemu mahasiswa kalau di Mendut, kadang-kadang dari universitas Islam dan dari universitas lainnya. Ini juga selalu mereka tanyakan, apakah sembahyang patung ini berhala Pak Biksu gitu. Saya dipanggil Pak Biksu gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang di sini jangan manggil Pak Biksu ya. Jadi lucu kalau saya dipanggil di wihara Pak Biksu gitu. Nah, saya selalu menjelaskan demikian. Ini adalah simbol saja, ya. Persis sama dengan ketika kita kemarin 17 Agustus kita menghormat bendera merah putih. Pertanyaan saya adalah, yang dihormati itu tiangnya atau kainnya? Yang dihormati tiangnya atau kainnya? Biasanya mereka menjawab, kainnya Pak. Nah ini sudah masuk jebakan Batman saya. Kalau yang dihormati adalah kainnya, berarti kalau bendera itu kotor, kita apakan? Kita cuci toh. Ada nggak selagi kita mencuci kita sikat sambil kita hormat? Sikat, hormat. Tidak. Itu membuktikan bahwa kita tidak menghormati kain itu saja. Karena ketika kita mencuci, kenapa tidak kita hormati seperti ketika di atas bendera? Oh kalau begitu tiangnya Pak. Nah, ada yang menjawab begitu. Dia masih masuk jebakan Batman saya. Tiang itu pun kadang setelah tidak 17 Agustusan dipakai untuk itu, nyolok mangga. Kadang-kadang ya. Apalagi kalau di desa, tiangnya tidak standar. Sebenarnya tiang bendera itu kan harus ada standar ukurannya. Tapi kalau di daerah ya, bahkan tidak hanya di desa, di pinggiran kota, ya tiang mangga itu kadang kayu galah mangga itu ya kadang dijadiin itu tiang bendera dadakan. Apalagi kalau Pak RT sudah datang, wah cepet-cepet. Kalau di tempat saya kadang ada rajianya. Kalau bendera tidak ditegakkan bisa kena razia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan kainnya, bukan tiangnya. Tapi apa yang selama ini kita hormati? Yang kita hormati adalah lambang dari perjuangan para pahlawan memerdekakan negara Indonesia. Tapi lambang itu hanya bisa menjadi, simbol itu hanya bisa menjadi lengkap apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya apa? Itu adalah bendera merah dan putih. Ditegakkan pada tiang bendera di tempat yang benar. Di tempat yang benar itu apakah di lapangan upacara atau di depan gedung. Nah, tapi kalau diletakkan di tempat yang tidak benar pun, misalkan ditegakkan di samping gudang, ya tidak kita hormati juga. Kita tetap menghormati itu sebagai lambang. Tapi simbolnya tidak sekuat ketika kita melaksanakan upacara. Artinya, kita bukan pemuja kain. Kita juga bukan pemuja besi ya. Tapi yang kita hargai adalah lambang dari perjuangan para pahlawan. Persis seperti itu, arca Buddha, rupang Buddha, dan bahkan lambang-lambang Sang Buddha yang lainnya, pohon bodhi, relik, ya. Nanti di negara Buddhis kadang patahnya replika patah Sang Buddha, semua itu hanya sebagai simbol. Tetapi yang kita hormati adalah perjuangan Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Ingat, perjuangan Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Dan yang kedua, kebaikan hati beliau mengajarkannya kepada kita. Kalau tidak, kita hari ini nggak bisa belajar Dhamma. Nah, mungkin kita dicuci otak juga, ikut pemuja setan mungkin. Ajaran Lucifer, misalkan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, biasanya para mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung ke Mendut mendapatkan pemahaman ini, mereka senang. Oh, ternyata umat Buddha bukan berhala.
Ini hanya sebagai simbol dari guru mereka, guru agung. Nah, tetapi Bapak Ibu juga harus mengerti. Kita masuk yang kedua, ya. Beradithana. Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa kalau kita praktek dhammanya benar, sebenarnya ketika bertemu rupang Buddha, arca Buddha, kita juga tidak meminta-minta. Itu adalah praktek yang sebenarnya. Tetapi sulit untuk membuang praktek itu karena secara tradisi kita sudah melakukannya, bahkan banyak generasi. Jadi kalau ketemu rupang Buddha, sudah menjadi kebiasaan kita ingin meminta. Tetapi hari ini, saya akan berikan penjelasan bagaimana cara sebenarnya kalau Bapak Ibu punya harapan-harapan yang ingin diwujudkan. Ya, tidak salah juga Bapak Ibu ketemu rupang Buddha megah, apalagi Bapak Ibu ke Thailand ya, rupang Buddhanya bisa 4 meter, 5 meter, megah sekali. Ingin merasakan harapan-harapan menjadi terwujud. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukannya, ternyata itu adalah pandangan salah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu yakin hukum Kamawipaka, Bapak Ibu punya harapan, kerjakanlah sebab-sebabnya. Misalkan Bapak Ibu ingin, apalagi di sini banyak adik-adik hari ini ya, yang mungkin masih mahasiswa, atau yang sudah kerja barangkali, atau mungkin yang sedang ngambil S2, saudara-saudari ingin nilai ujiannya nanti itu nilainya bagus, dapat A+, atau setidaknya dapat A. Berarti minimal nilainya di atas 85. Silahkan Anda cari arca rupang paling besar, berdoalah sekuat tenaga. Tapi tidak belajar, nilainya tidak mungkin A. Tidak mungkin A. Bapak Ibu datang ke saya pun, Bante tolong bacain parita. Supaya besok ujian saya itu bisa lancar. Sudah belajar belum? Belum. Wah, saya pun takut bacain parita ya. Tapi kalau saya tanya, sudah belajar? Sudah Bante, saya sudah berjuang ini, sudah belajar berhari-hari. Nah, saya memberi paritanya juga yakin ya. Karena percikan parita itu hanya sebagai dukungan moral sebenarnya. Tapi intinya adalah Anda belajar. Saudara tidak belajar, bagaimana ujiannya bisa lulus? Tidak akan ada keajaiban ya. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan hukum Kamawipaka. Coba kita dengarkan baik-baik apa itu hukum Kamawipaka. Hukum sebab akibat. Kalau Bapak Ibu ingin akibatnya, kerjakanlah sebab-sebabnya. Itu logis luar biasa. Logis luar biasa. Bante, saya ingin kaya Bante. Ada sebenarnya sutanya di dalam Anggutara Nikaya namanya Bagya Pajasuta. Sang Buddha bilang, Anda bisa kaya raya. Anda bisa sejahtera. Caranya bagaimana? Panjang. Kalau saya ceritain habis sesinya. Itu biasanya sesi 1 ceramah. Tapi singkatnya Sang Buddha mengatakan kerja keras. Jangan gampang putus asa. Jangan ganti-ganti bidang. Kemudian rajin. Menabung. Pintar menyimpan harta. Jangan sampai ditipu orang. Jangan menghabiskan harta Anda di tempat pembocoran harta. Apa itu tempat pembocoran harta? Judi, prostitusi, mabuk-mabukan, teman yang jahat. Kemudian Sang Buddha mengatakan cari teman yang baik. Apa teman yang baik Bapak Ibu kalau zaman sekarang? Koneksi, betul ya? Katanya kan kalau berbisnis harus punya banyak koneksi. Jadi Sang Buddha memberi pemahaman-pemahaman yang sangat logis di dalam Bagya Pajasuta. Itu sebab-sebabnya. Kalau dikerjakan akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita memberi penghormatan kepada arca, memberi puja, yang terbaik adalah berikanlah puja itu dengan benar-benar menghargai perjuangan Sang Buddha. Itu saja. Bapak Ibu tidak harus sibuk untuk meminta pengharapan. Lalu pertanyaannya, Bante kalau saya punya harapan gimana mengabulkannya? Katanya tidak boleh mencurahkan pengharapan di depan arca. Bapak Ibu beradithana. Apa itu beradithana? Beradithana itu adalah membuat tekad dalam pikiran. Ini unik.
serupa tapi tak sama. Apakah beradithana itu berdoa? Serupa tapi tak sama. Beradithana itu adalah membuat tekad. Contoh, ya semoga bulan depan penjualan saya bisa naik. Misalkan begitu ya. Semoga bulan depan penjualan saya bisa naik. Kalau ditanya teman kita, kamu berdoa ke siapa? Ke dewa apa? Enggak. Saya hanya membuat tekad. Bisa terkabul? Bisa. Kenapa bisa terkabul Bapak Ibu? Karena pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Kalau Bapak Ibu membuat sebab-sebabnya, Bapak Ibu ada karma baik itu bisa berbuah. Tentu setelah Bapak Ibu membuat tekad, ya Bapak Ibu bekerja. Kalau setelah membuat tekad, semoga bulan depan dagangan saya semakin laris. Semoga bulan depan nilai saya semakin baik. Setelah itu pulang ke rumah tiktokan sepanjang 30 hari. Oh, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi kita kerjakan sebab-sebabnya. Sebab-sebab menjadi sukses harapan kita bulan depan ya, atau tahun depan ada dua. Satu, karma baik di masa yang lampau bisa berbuah. Yang kedua, kita memperjuangkan sebab-sebabnya untuk saat ini. Seperti kalau ujian tadi itu belajar. Bapak Ibu belajar selama 30 hari. Itu memperjuangkan apa yang bisa dilakukan saat ini. Tapi dengan beradithana, mudah-mudahan karma baik kehidupan lampau kita juga bisa berbuah. Karma baik lampau kita bisa berbuah. Lampau itu tidak harus kehidupan lalu ya. 10 tahun yang lalu juga lampau. Misalkan bagaimana karma baik lampau itu berbuah. Tiba-tiba di hari ke-27 kita ketemu senior kita. Dulu kita pernah bantu dia. Misalkan di kegiatan OSIS, dia senior kita. Tiba-tiba dia datang, kamu sudah mau ujiannya? Iya mas sudah mau ujian. Ini saya ada kisi-kisi tahun lalu. Coba kamu pelajari ya. Mungkin gurunya masih keluar yang sama. Nah itu rezeki nomplok. Betul ya? Itu karma baik lampau yang berbuah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak belajar selama 20-an hari, kadang-kadang dapat kisi-kisi juga nggak bisa ngerti. Betul ya? Jadi keduanya harus dilakukan. Beradithana itu adalah membuat tekad pikiran. Semoga kekuatan pikiran itu menjadikan karma baik lampau cepat berbuah. Mengkondisikan karma baik lampau matang tepat pada waktunya. Saya akan beri 2 contoh. Ini menarik. Pernah tidak Bapak Ibu kepikiran, waduh sudah lama ya enggak makan misalkan martabak ya. Wah, udah lama ya enggak makan martabak. Tiba-tiba sorenya ada yang pulang bawa martabak. Kadang-kadang bisa demikian ya. Kadang-kadang lebih aneh lagi. Kalau itu masih enggak aneh-aneh banget, walaupun sudah lumayan aneh. Kadang lebih aneh lagi. Kita punya teman lama yang sudah nggak ketemu 8 tahun. Tiba-tiba kita kepikiran, lama ya nggak jumpa kawan yang satu ini. Terus kita jalan-jalan, pas makan siang kita makan siang di rumah makan yang terkenal, tiba-tiba ketemu dia. Aneh nggak? Itu sebenarnya sangat aneh. Kenapa? Coba bayangin. 8 tahun itu adalah 365 kali 8, betul ya? Kesempatan untuk ketemunya itu kenapa harus hari itu? Ditambah lagi 1 hari itu 24 jam. Kenapa harus di waktu itu? Dan kadang-kadang lucunya begitu kita paginya berpikir, siangnya ketemu, betul ya? Itu adalah salah satu dari kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran itu benar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memusatkan pikiran untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kalau Bapak Ibu ada karma baik yang mendukung dan mengerjakan sebab-sebabnya, maka itu bisa terwujud. Bahkan keyakinan ini dibuat menjadi buku. Judul bukunya Secret ya. Yang nulis adalah Rhonda Byrne. Dan sekarang terkenal menjadi The Law of Attraction. Saya pernah diminta untuk mengisi Dhamma Talk. Judulnya Law of Attraction. Tapi bedanya Law of Attraction dengan Dhamma, bedanya adalah dia tidak mengungkit mengenai karma. Ya. Sesungguhnya, kalaupun Bapak Ibu beradithana, kemudian keinginannya terwujud, itu juga adalah usaha Bapak Ibu sendiri.
itu adalah karma baik lampau yang berbuah, ditambah karma yang dikerjakan saat ini. Karma itu artinya tindakan. Sebenarnya arti kata karma adalah tindakan, perbuatan. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara beradithana dengan meminta. Jadi kalau Bapak Ibu memberi puja kepada arca Sang Buddha, puja saja. Silahkan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi kalau ingin mewujudkan harapan, silakan beradithana. Itu adalah dua cerita yang berbeda. Dengan demikian kita benar-benar tidak melakukan praktik berhala. Walaupun praktik berhala itu sesungguhnya hanyalah untuk menjawab apa pertanyaan dari tetangga sebelah. Ya, bahkan sebenarnya berhala tidak berhala pun ya itu standar mereka ya. Tetapi kan kita berusaha menjawab. Ya, mari semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua, semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua